para alumni yang pernah menjadi anak didik Bunda Wiwi. Selamat bergabung. Alhamdulillah turut berbahagia dalam kesempatan ini bisa merasakan walaupun kurang sempurna ketika kita tidak bertatap muka ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ini daring pun tidak menjadikan satu kendala bagi kita untuk tetap memberikan kehangatan untuk tetap bisa saling silaturahim. Kemudian Ananda mungkin adik gitu ya. Untuk beberapa alumni yang mungkin beberapa tahun di bawah saya, dan juga beberapa alumni yang mungkin sekarang belum lama menamatkan atau lulus dari SMP Negeri 279 yang menjadi kampus kita sampai hari ini. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak, Ibu, adik, Ananda, mas-mas, mbak yang sempat bergabung. Dan tidak lupa terima kasih kepada keluarga Bunda Wiwi yang menginisiasi acara ini. Mohon maaf, sekolah memang belum punya rencana untuk mengadakan semacam pelepasan bagi yang purna tugas. Ya, mohon maaf karena memang situasinya seperti ini, sehingga kita mungkin nanti suatu saat harapannya adalah bisa bertatap muka. Harapannya. Tapi hari ini, alhamdulillah, dari pihak keluarga memfasilitasi dengan pertemuan walaupun tatap maya seperti ini tidak menjadi masalah bagi kita untuk bersilaturahim, untuk katakanlah ini adalah pelepasan tidak secara resmi ya, pelepasan secara kekeluargaan gitu. Pelepasan secara kekeluargaan. Mudah-mudahan hal ini tidak menjadi mengurangi apresiasi kita kepada Bunda Wiwi. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman guru tata usaha yang bisa sempat bergabung. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin suara saya bisa terdengar dengan baik atau tidak? Terdengar jelas, Pak Puji. Alhamdulillah terdengar jelas ya. Karena saya berada di satu remote area ini, sedang menyingkir Bapak Ibu, iya, jauh di daerah Jawa Tengah. Oh, iya, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, Bunda Wiwi terutama yang saya hormati, kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa melepas dengan satu kondisi yang mungkin lebih baik gitu. Jadi mohon maaf untuk itu semua. Namun Bunda Wiwi dalam pergaulannya dengan teman-teman ya, kalau dengan saya itu mungkin hanya 4 tahun lebih dikit ya Bu, hanya 4 tahun lebih sedikit, tapi kita bisa ngambil kesimpulan gitu. Kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana dan seperti apa Bunda Wiwi ini. Untuk itu kami mohon yang pertama adalah terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang mungkin bagi sebuah negara, kalau sebuah negara nanti diwakili oleh presiden saja. Kalau saya mewakili SMP Negeri 279 saja, bahwa kebaikan Bunda Wiwi selama di SMP 279 mengajar siswa-siswi dengan penuh keprofesionalannya, dan tidak cukup di profesional itu, tetapi Bunda Wiwi menyentuhnya dengan hati, terbukti dengan anak-anak yang dekat, anak-anak
yang sangat dekat dengan Ibu Wiwi, ya, sehingga Ibu Wiwi saya melihatnya itu menjalani profesinya itu sangat senang. Berarti dengan setulus hatinya Bunda Wiwi bisa memberikan ilmunya, tetapi dia tidak merasa dikejar-kejar. Dia bisa memberikan ilmunya, tetapi tidak merasa ditarget. Itu yang mungkin bisa kita teladani, sehingga Bunda Wiwi menjalani, mengajar dan mendidik siswa di SMP 209 itu dengan senang. Dan alhamdulillah ketika hal itu bisa dijalankan oleh seseorang, maka hasilnya tentu saja hasilnya juga serupa seperti itu. Sehingga teman-teman merasa dekat. Saya sebagai yang diberikan tanggung jawab di SMP 209 juga merasakan hal itu. Apalagi siswa-siswa, murid-murid juga. Ini tadi di mute dari apa? Dari host. Sampai mana tadi saya di mute? Ya maaf dari ke-mute. Sampai Bunda Wiwi, Pak. Sampai iya. Bunda Wiwi tadi tidak pernah dikejar ya, Pak ya? Oh iya. 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 Jadi begitu Bunda Wiwi mengajar dengan hati, maka memang yang diterima adalah juga menerimanya dengan hati, anak-anak. Ya. Dalam pergaulan dengan guru itu juga seperti itu. Sehingga kami bisa banyak mengambil pelajaran dari hal ini. Kami bisa mengambil pengalaman dari Bunda Wiwi seperti ini. Dan hasilnya sampai sekarang Bunda Wiwi alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Itu yang paling penting. Masih diberikan kesehatan, sebetulnya masih bisa berkarya, ya. Mungkin belum pantas untuk menjadi pensiun gitu, Bu. Belum pantas untuk menjadi pensiun. Belum 60 berasa seperti itu. Tapi tanggal 22 kemarin Bunda Wiwi udah 60 tahun, sehingga beliau menyelesaikan sampai akhir bulan ini, sehingga per 1 Agustus beliau sudah tidak bertugas lagi. Ya, untuk itu kami mohon mengucapkan banyak terima kasih. Nanti saya ingin mendengarkan cerita atau pandangan atau pesan dari mantan muridnya. Siapa Pak Harso ya, yang di Kediri? Mantan murid ya Pak ya? Bapak Harno. Bapak Harno, ya? Pak. Bapak Harno. Ya. Harno itu mantan murid ya Pak ya? Iya, betul Pak. Nah ya, saya ingin mendengar dari cerita dari Bapak. Mungkin malah lebih afdol gitu. Okay. Karena saya hanya 4 tahun. Kemudian mungkin kesan dari alumni yang menengah, yang tadi saya bilang adik, atau mungkin kesan dari alumni yang masih fresh. Baik. Dan beberapa dari teman. Itu mungkin seperti itu. Kita terlalu lama, mohon maaf. Sekali lagi saya mengharapkan dan mendoakan Bunda Wiwi untuk mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan barokah yang banyak di dalam kehidupannya, sehingga bisa dengan keluarganya. Dan terima kasih kepada beberapa putrinya Ibu Wiwi yang secara khusus menyempatkan satu momen ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya, putra-putri Ibu Wiwi. Demikian mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji Priyono ya. Suatu penyampaian dari seorang kepala sekolah ya, di mana
tempat Bunda Wiwi ini mengajar. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Puji Priyono itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana tadi katanya Bunda Wiwi itu mengajarnya di sekolah dengan hati dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mendapatkan pengalaman berbeda ya, langsung dari anak didiknya di zaman dulu. Ya, ini sudah di tengah-tengah kita ada Bapak Suharno. Halo Pak Suharno. Halo. Halo. Nah, Pak Suharno ini dari Kediri, betul ya Pak ya? Betul. Betul. Dulu berarti Bapak ini sempat mengenyam pendidikan di SMA Kencong ya Pak, betul? Betul. Nah, itu tuh SMA tersebut tuh adanya di mana Pak? Di Jember, Jawa Timur. Oh, di Jember, Jawa Timur. Wah, berarti jauh sekali ya Pak ya. Sekarang Bunda Wiwinya sudah ke Jakarta nih. Nah, mungkin Pak Suharno boleh kasih testimoni sedikit Pak. Cerita sedikit, mungkin ada pengalaman mungkin yang berharga selama dididik oleh Bunda Wiwi tercinta. Kami persilakan, waktunya 3 menit. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pagi ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam suatu kesempatan yang luar biasa. Ini momen yang indah sebenarnya. Mohon izin, saya Suharno Abidin adalah mungkin salah satu dari sekian banyak murid dari Bunda Wiwi. Saya pribadi ini mungkin selisih usia dengan Bunda ini nggak sampai 10 tahun ya, karena Bunda Wiwi setelah lepas dari IKIP Malang, tempat bekerja mengabdi pertama adalah SMA 1 Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami adalah masuk di SMA itu tahun 85, lulus 88. Pada saat benar-benar Bunda Wiwi masih fresh, masih muda banget, masih kita anggap sebagai kakak ya waktu itu. Maklum desa SMA-nya tuh di kecamatan dan satu-satunya SMA waktu itu. Jadi dalam keterbatasan, dalam kesempatan di desa, anak-anak desa yang seperti itu dengan keterbatasan itu, bagaimana Bunda Wiwi itu hadir di tengah-tengah kami. Dan alhamdulillah saya secara pribadi mengenal beliau dengan keluarga dan putra-putranya. Kita tidak pernah lepas silaturahmi, dan sifat keibuan, sifat persaudaraan Bunda itu bagi kami dan anak-anaknya itu sangat luar biasa. Buktinya waktu saya pindah tugas ke Aceh, Bunda Wiwi mempertemukan saya dengan alumni juga supaya mencari saya, ternyata bisa ketemu juga. Waktu saya di Pacitan pun sama, saya tidak sekecil hati, di sana ternyata ada salah satu muridnya Bunda Wiwi juga menjadi istri dari salah satu pejabat di Kabupaten Pacitan. Sehingga kesan saya untuk Bunda Wiwi, saya punya 2 bunda sebenarnya di SMA itu. Bunda Wiwi dan Bunda Endang, 2 orang sosok yang bagi saya bukan cuma sebagai guru, bukan cuma sebagai orang tua, tapi juga sebagai keluarga dan sahabat. Saya sering temui dan sering menengok dan nasihati kami di sela-sela kami dalam situasi yang susah, senang, dan saya juga dengan sedikit kekonyolan ya Bunda ya, sering menculik Bunda. Kalau ada di Malang, saya culik, saya paksa harus ketemu, apapun kita harus ya makan bersama, duduk bersama, ngopi bersama ya Bun ya. Habis itu langsung saya culik juga, saya bawa ke rumah saya di Sidoarjo. Itulah sifat kenakalannya Harno ya Bunda ya. Tapi apapun Bunda tetaplah harus menjadi jembatan kami, murid-muridnya, supaya bisa saling kompak, bisa saling mengenal yang sudah bertebaran di seluruh Indonesia. Saya sudah 2 bulan bertugas di Kota Kediri, insya Allah mungkin doanya Bunda saya bisa mencapai karir tertinggi lah di BPJS Ketenagakerjaan ini berkat dorongan dan support dari Bunda.
kami tidak bisa berarti apa-apa tanpa doa dari guru maupun dari rekan-rekan semua. Terima kasih Bunda. Salam dari Kota Kediri untuk keluarga semua dan para sahabat saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harno. Berarti banyak kenangan-kenangan manis ya Pak ya, selama dididik oleh Bunda Wiwi. Tadi sempat dengar katanya Pak Harno sering nyulik-nyulik juga nih waktu kalau Bunda Wiwi jalan-jalan ke sana ya. Iya, iya. Betul. Nah, Bunda Wiwi berarti benar nih ya, Bunda, Pak Harno ini paling nakal Bu dulu di SMA ya Bu? Betul. Berarti paling usil, tapi justru biasanya benar ya Bu, yang paling usil itu biasanya yang paling dekat, benar nggak Bu? Ada kesan sendiri. Nah, benar tuh Pak Harno. Jadi memang kita kalau dulu usil, jadi dekat malah didoain yang baik-baik, jadi sukses, benar ya Pak? Ya, insyaallah. Amin. Oke. Nah, terima kasih tadi Pak Harno sudah membagikan ceritanya, ya, testimoninya terhadap Bunda Wiwi itu seperti apa. Nah, sekarang kita dengarkan dari junior-juniornya nih. Kebetulan di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Bella. Nah, Mbak Bella ini adalah alumni dari SMP Negeri 279 Jakarta, yang kebetulan mantan anak didik dari Bunda Wiwi juga. Halo Mbak Bella. Halo Kak. Nah, ini dia. Mbak Bella boleh ya silakan memberikan testimoninya kepada kita semua terhadap Bunda Wiwi. Silakan, 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 279. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, terutama Bunda Wiwi. Yang terhormat keluarga besar Bunda Wiwi. Dan yang terhormat semua orang yang bisa hadir menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom Purna Bakti Bunda Wiwi dan semua teman-teman yang saya sayangi. Saya sebagai perwakilan alumni SMP Negeri 279 beserta alumni dari anak murid Bunda Wiwi ingin menyampaikan sedikit kesan dan pesan. Bunda Wiwi adalah sosok guru yang bukan hanya sekedar guru atau wali kelas biasa, tapi Bunda merupakan sosok orang tua kedua untuk kita. Bukan hanya sekedar menjadi sosok orang tua kedua doang, tapi Bunda juga merupakan sosok teman, bahkan tempat curhat untuk muridnya. Sangat terlihat jelas bahwa Bunda menyayangi muridnya dengan tulus. Salah satu kasih sayang Bunda untuk saya adalah ketika Bunda menenangi saya di saat saya ada masalah pada saat ujian. Kejadian itu akan selalu saya ingat, dan saya yakin juga pasti semua murid-murid yang pernah diajarkan oleh Bunda pasti memiliki banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan. Bunda juga adalah orang yang sangat loyal dan baik sekali. Kami sangat beruntung dan bersyukur bisa mengenal Bunda dan guru-guru SMP Negeri 279. Karena tanpa ajaran mereka, kami tidak bisa seperti ini. Karena ajaran guru-guru semua, saya dan teman-teman yang lainnya bisa lulus ke jenjang berikutnya, yaitu SMA. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bunda yaitu kami berharap Bunda dan guru-guru tidak akan melupakan kami. Begitupun kami yang tidak akan melupakan guru-guru semua. Kami sangat berterima kasih kepada Bunda dan semua guru-guru. Sekian pesan-kesan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada Mbak Bella juga cerita ya, ada kesan-kesan manis ya di antara Mbak Bella kemudian teman-temannya pada saat itu juga dengan Bunda Wiwi. Nah, Mbak Bella tadi sempat cerita katanya ada kesan yang tidak akan pernah dilupakan saat ujian. Bener ya tadi ya? Katanya pada saat ujian. Nah, itu kenapa sih, boleh nggak cerita sedikit? Itu udah lagi ujian sekolah, itu kan daring gitu kan Kak. Dan di rumah saya kan saya pakai wifi. Nah, wifi saya mati dan itu 5 menit lagi mengumpulkan tugas dan saya kan wifi-nya mati, akhirnya tugasnya diulang lagi kan. Dan saya kan anaknya panikan, jadi saya nangis gitu Kak. Terus habis itu Bunda menenangin saya untuk biar tetap ngerjain tugas gitu Kak. Oke, berarti kamu pada saat itu panik, nangis, ngadunya ke Bunda Wiwi, bukan ke orang tua. Karena udah dianggap sebagai orang tua sendiri ya. Oke.
Terima kasih ya Mbak Bella ya sudah berbagi kisah dan cerita dengan kita. Nah, masih ada lagi di tengah-tengah kita juga yang sudah gak sabar pengen mencurahkan isi hatinya, mungkin ingin berbagi kisah juga tentang Bunda Wiwi. Di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Raya. Nah, Mbak Raya ini adalah muridnya Bunda Wiwi yang saat ini masih bersekolah di SMP Negeri 279. Halo Mbak Raya. Iya, loh. Nah, ini dia. Nah, Mbak Raya, boleh cerita dong sama kita semua kesan-pesannya mungkin, atau ada kisah lucu apa yang pernah terjadi antara Mbak Raya dengan Bunda Wiwi. Silakan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 279 Jakarta. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SMP Negeri 279 Jakarta, khususnya Bunda Wiwik. Yang terhormat keluarga besar Bunda Wiwik, dan yang terhormat Kak Imam dan teman-teman saya sayangi. Perkenalkan, saya Raya Fianti Zairi Nafisa Amir, saya dari kelas 9E. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya hari ini diberi kesempatan untuk dalam kegiatan ini meskipun dalam via Zoom. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesan dan pesan kepada Bunda Wiwi. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat menjalani masa-masa pensiun kepada Bunda Wiwi. Hari ini bukan berarti karir Bunda sebagai guru telah berakhir, namun Bunda dapat menjadi guru dimanapun dan untuk siapapun. Secara pribadi, Raya sangat kagum dengan Bunda dan sangat berterima kasih kepada Bunda karena telah mengajarkan Raya dan teman-teman secara baik. Dan juga Bunda telah sukses menyalurkan ilmu-ilmunya kepada kami. Jangan pernah bosan untuk mengajar kami ya Bunda. Terima kasih Bunda, buat Bunda sudah selalu sabar dan susah-susah ngajarin kita. Maaf ya Bunda, kadang sikap kita ada yang kurang sopan. Terima kasih Bunda atas pengertiannya selama ini kepada kita semua dan cara pengajarannya yang efektif dan menyenangkan. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin maju, dan tentunya mendapat berkat yang banyak. Amin. Selamat menikmati masa-masa pensiun, selamat menikmati masa-masa bahagia berkumpul bersama keluarga. Jangan lupa jaga kesehatan Bunda. Terima kasih dari saya dan teman-teman siswa SMP Negeri 279. Bunda selalu awal dan tanda jasa. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Raya, boleh nanya ya. Tadi katanya Mbak Raya bilang kagum sama Bunda Wiwi. Sebenarnya yang dikagumin apanya sih? Untuk saya kagumnya banyak ke Bunda Wiwik. Bunda Wiwik orangnya sabar banget. Saya pernah nggak ngerti sama suatu mata pelajaran. Saya nanya sama Bunda. Bunda ngejelasin saya tuh dengan benar-benar teliti sampai saya paham. Di situ saya kagum banget. Bunda juga orang suka bercanda, ramah. Oh, di situ kagumnya ya Raya ya sama Bunda ya. Jadi bakal kehilangan sosok Bunda nggak nih selama masa pensiunnya Bunda nih? Tentu ya. Oke. Nah, Bunda, ini Raya ini salah satu anak kesayangannya Bunda juga ya? Iya. Iya, betul. Ya. Ada yang pengen disampaikan nggak nih buat Raya nih, Kus? Buat Raya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya sayang nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Bunda juga minta maaf karena di saat seharusnya Bunda mendampingi Raya belajar dengan normal karena ada pandemi, jadi Bunda hanya beberapa saat bisa mendampingi Raya belajar. Selebihnya Bunda hanya bisa mendampingi kalian semua, terutama sekarang yang kelas 8 dan kelas 9. Ini hanya melalui layar, melalui dunia maya, jadi hanya melalui daring. Jadi itulah kekurangan Bunda. Saat seharusnya Bunda ada di samping kalian, ternyata Bunda ada jauh di sana karena memang
ada kendala, jadi kita tidak boleh bertatap muka, tapi hanya bertatap maya. Bunda minta maaf sekali di akhir-akhir masa tugas Bunda tidak bisa berada secara nyata, berada di samping kalian yang sebenarnya secara sejujurnya Bunda lebih merasa benar-benar menjadi guru saat berada di samping kalian. Itu merupakan kebahagiaan Bunda, walaupun kadang kalian nakal, kalian jahil, kalian usil, tapi itulah seninya menjadi seorang guru. Betul. Menghadapi multi sifat, multi watak, multi talenta seseorang yang harus kita rangkul semuanya secara satu persatu, tidak bisa klasikal. Jadi Bunda akan rangkul kalian satu-satu, tidak disamaratakan siapapun itu. Dan mungkin kakak-kakak kalian semua yang terdahulu juga sudah merasakan itu semua. Oke. Raya. Halo Raya, tuh udah disapa sama Bunda, nggak boleh nangis lagi ya. Boleh nangis Raya. Iya, Bundanya di sini berdoa terus dan menyemangati Raya terus walaupun nggak bisa tatap langsung ya Bunda ya. Iya. Kita masih bisa komunikasi, masih bisa WhatsApp-an, jadi Raya juga harus tetap semangat. Oke, terima kasih Bunda Wiwi dan juga Raya. Nah, selanjutnya yang akan testimoni kali ini adalah salah satu family dari Bunda Wiwi alias anak kandung dari Bunda Wiwi, yaitu Om Buana. Kami persilakan Om Buana. Ya, makasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini menghadiri acara virtual semata-mata bentuk apresiasi kepada Bunda Wiwi buat Mama atas dedikasinya selama ini khususnya dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada segenap keluarga besar STPN 279 atas penerimaannya, kesediaannya selama ini menjadi tempat berkarya untuk Bunda Wiwi. Saya biasa manggilnya Mama, jadi tempat beliau mewujudkan cita-citanya, tempat yang sudah dianggap sebagai rumah kedua selama kurang lebih 25 tahun. Secara personal, saya mewakili keluarga juga ingin mengaturkan terima kasih untuk Mama dan juga Papa atas segala perjuangan dan pengorbanannya selama ini untuk keluarga, sehingga kami berempat bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Begitu luar biasanya perjuangan Mama dan Papa dalam membesarkan dan mendidik kami hingga kami seperti sekarang ini. Semoga kami bisa terus membanggakan kalian. Maaf Pak, makasih juga udah mengajarkan kami banyak hal tentang kehidupan, bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan, mengajarkan kami untuk pantang menyerah dan pasrah pada keadaan. Waktu itu saya ingat benar, waktu saya masih kecil, Mama memutuskan untuk pindah ke Jember, pindah dari Jakarta, pindah dari Jember ke Jakarta untuk lebih agar kita dapat akses untuk pendidikan yang lebih baik, walaupun dengan keadaan yang seadanya, agar kami semua bisa punya kesempatan yang lebih baik untuk mengajar cita-cita. Pagi ini lebih kayak bentuk apresiasi kepada Mama, dan Mama juga saya tahu nggak mengharapkan apa-apa. Mama tulus mengabdi dan mengajar anak didik, Mama di sekolah maupun di rumah. Makasih sudah memberikan porsi yang seimbang antara karir dan keluarga. Mendidik 4 anak di saat yang bersamaan juga harus berkarir sebagai guru bukanlah hal yang mudah. Terlebih waktu itu jarak Jati Asi Lagoa juga bukan jarak yang mudah ditempuh dengan kendaraan umum. Aku tahu gimana capeknya Mama, namun Mama nggak pernah ngeluh, nggak pernah sedikit pun mengeluh dan menjalannya dengan ikhlas. Mama juga selalu nyiapin semuanya sebelum berangkat, mulai dari sarapan sampai baju sekolah,
nemanin ngerjain PR, dan semuanya dilakukan tanpa bantuan asisten rumah tangga. Mama juga membentuk kami jadi anak-anak yang mandiri dan kuat secara fisik maupun mental. Di kesempatan yang baik ini juga saya mewakili adik-adik ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan orang tua yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, mama dan papa yang selalu menjaga kami dalam kandungan hingga kita tumbuh dewasa. Kalian juga yang selalu ada buat kami dan menemani kami bagaimanapun keadaannya. Selalu menyayangi dengan sepenuh kasih dan selalu menginginkan hal yang terbaik buat kami. Kami sadar kami tentu tidak akan mampu membalas segala jasa dan pengorbanan kalian, namun kami akan selalu berusaha membuatmu bangga, membahagiakan, dan mendoakanmu agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diridhoi olehnya. Semoga lelah dan jerih payah kalian selama ini menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Amin. Amin. Di forum virtual ini kami juga mohon maaf apabila kami seringkali menyakiti hatimu lewat lisan maupun perbuatan. Kami mungkin bukan anak yang baik, tapi satu hal yang pasti, kami selalu mencintai dan menyayangi kalian sampai kapanpun. Akhir kata, selamat pensiun, Ma. Selamat menghabiskan waktu masa tua bareng Papa, aku, adik-adik, dan cucu-cucu. Selamat beristirahat setelah perjalanan panjang tak kenal lelah dalam mengarungi kehidupan dan mengabdi pada dunia pendidikan. Semoga kami kelak selalu bisa membahagiakanmu dan membanggakanmu. Sekali lagi, terima kasih untuk perjuangan dan pengorbananmu selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Buana ya, yang sudah menyampaikan curahan hatinya sebagai seorang family, atau lebih spesifik lagi sebagai anak kandungnya langsung, yang sehari-harinya bertemu dengan Bunda Wiwi, diajar, dididik, dan dibimbing. Pasti banyak sekali ya kenangan-kenangan yang sudah tak terbendung lagi ingin disampaikan kepada Bunda Wiwi. Oke, kita lanjut ke acara yang berikutnya. Pasti semuanya sudah pada penasaran apa sih sebetulnya acara puncaknya sih dari acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara puncaknya, setelah selesai kita membacakan testimoni tadi, saya akan sedikit membacakan CV terlebih dahulu dari Bunda Wiwi. Khususnya bagi yang belum mengenal Bunda Wiwi secara dalam ya, saya ada sedikit nih bocorannya nih terkait Bunda Wiwi. Nah, ini dia ya, jadi Bunda Wiwi ini lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 Juli tahun 61. Wah, kebetulan saya belum lahir nih Bunda Wiwi ya. Kemudian Bunda Wiwi ini adalah anak pertama dari pasangan Bapak S.H. Kusnoto dan juga Ibu Sundari, yang dimana Bunda Wiwi telah mengenyam pendidikan di IKIP Malang dari tahun 81 hingga 84, dan kemudian menikah dengan Bapak Siswanto dan dikaruniai 4 orang anak, dan saat ini anak-anaknya sudah memiliki 3 cucu ya. Sudah memiliki 3 cucu ya saat ini ya Bunda Wiwi. Dan mulai mengajar pada tahun 85 di SMA Negeri 1 Kencong, Jember. Lalu pindah ke Jakarta seperti yang tadi disampaikan ya, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, dan tahun 90 hingga 93 sempat mengajar di SMA 79 Jakarta. Kemudian Bunda Wiwi menghabiskan masa pengabdian sebagai gurunya yaitu di SMP Negeri 279 Jakarta Utara dari tahun 93 hingga 2021. Dengan fokus utama bidang ilmu geografi. Dan ini dia, bagi yang ingin mengenal lagi lebih dalam, kita saksikan video dokumentasi perjalanan karir Bunda Wiwi.
Bapak Ibu semua boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Wiwi ya. Nah, tadi sudah kita lihat ya sedikit video dokumenter terkait perjalanan karir seorang Bunda Wiwi Susilowati ya, yang mengabdi kurang lebih 36 tahun sebagai guru. Dan tadi kita lihat mulai dari masa belianya beliau ya pada saat SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi dengan rekan-rekannya tadi saya lihat ya, apalagi zaman-zaman anak mahasiswi dulu pakainya masih etnik-etnik ya, lucu-lucu, kemudian masuk menjadi seorang guru dan akhirnya terakhir mengabdi menjadi guru di SMP Negeri 279. Nah, sekarang saya ingin menyapa langsung Bunda Wiwi. Halo Bunda Wiwi. Halo, Assalamualaikum. Halo, gimana kabarnya Bunda Wiwi? Sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bunda. Nah, Bunda, saya pengen tanya sedikit, gimana sih kesannya hari ini tuh sebenarnya udah tahu sebelumnya atau ini dadakan banget atau gimana nih? Dadakan, dadak sama sekali nggak tahu, surprise bener. Kan Berarti berhasil ya? Berhasil iya, ya? Berhasil. Ini bener-bener surprise. Jadi yang ini yang tinggal di rumah kan tinggal satu nih, Mas Vino. Terus tiba-tiba pagi, oh mama belum mandi, ngapain gitu. Biasa gitu. Ya berkegiatan seperti biasa ya, berjemur, ngurusin tanaman, masak. Kok nggak mandi? Enggak, nanti aja siang mau sholat. Ternyata sudah mama cepetan. Ternyata, jadi ini juga sama sekali nggak ada persiapan apa-apa. Ternyata ada surprise dari anak-anak untuk acara ini. Gitu. Mantap. Berarti kesannya gimana? Seneng atau malah kesal? Alhamdulillah, seneng banget. Ini surprise yang luar biasa, kado yang luar biasa di hari ini, di akhir bulan ini yang mulai terhitung hari Senin besok saya sudah tidak lagi bertugas mengajar sebagai seorang guru, berarti sudah tidak absen lagi. Jadi kemarin hari Jumat absen terakhir. Wah, jadi udah benar-benar memasuki masa pensiunnya ya, Bunda. Iya. Oke, Bunda, saya pengen tanya-tanya lagi boleh ya? Boleh. Jadi Bunda Wiwi ini saat mengabdi di SMP Negeri 279 pastinya banyak sekali kenangan-kenangan manis ya, kenangan-kenangan indah bersama anak didiknya. Boleh dong Bunda diceritakan satu pengalaman dari tahun 93 hingga 2021 nih, pengalaman yang paling berkesan dari yang berkesan-berkesan lainnya ya. Yang paling berkesan. Oke. Beberapa saat lalu di sekolah itu ada program penerimaan siswa inklusi. Inklusi itu berkebutuhan khusus yang dimasukkan ke dalam kelas normal. Dan kebetulan di kelas Bunda itu ada satu siswa inklusi yang pasti harus ada pendekatan khusus yang tidak boleh sama dengan yang siswa yang biasa, artinya yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, tapi Bunda harus berusaha bagaimana supaya adil dengan yang inklusi dan yang tidak inklusi. Cara ini Bunda lakukan dengan cara tidak membedakan. Sama, kalau saatnya yang inklusi kena ada kesalahan, ya Bunda akan marah. Tidak ada pengkhususan supaya dia nanti malah manja. Jadi Bunda pelan-pelan mengajak ini si inklusi ini supaya bisa membaur, bisa mengikuti walaupun memang tidak bisa sesempurna kalau yang tidak inklusi. Nah, pendekatan Bunda ya personal untuk siswa itu walaupun memang satu kelas itu misalnya 9B sama, tapi tetap kita harus personal satu-satu karena mereka punya latar belakang berbeda, punya keluarga yang berbeda. Jadi itu yang kunci untuk supaya kita bisa masuk di hati mereka. Satu kunci yang ini sebenarnya bisa untuk semuanya dicontek untuk kita bisa masuk ke mereka, ke misalnya nasihat kita didengerin, apa omongan kita didengerin, itu samakan frekuensi kita dengan
audien kita. Misal, kalau kita ngomong sama anak SMP, ya kita turunkan frekuensi kita. Kita sebagai anak SMP. Ngomong lu gua nggak masalah. Ngomong dunia mereka tentang yang update saat itu, kita awali dengan seperti itu. Jadi saat mereka sudah satu frekuensi dengan kita masuk ke nasihat lah, ngasih tahu lah, apa pokoknya apa yang kita misikan itu kita masukkan ke mereka. Jadi mereka jadi segini, itu sepatu kenapa kotor begitu gitu. Ih bunda kayak mama saya gitu. Jadi dia tersentuh tanpa sakit hati. Oke, mantap Bunda. Iya. Kalaupun kita anak-anak lagi jajan di kantin, terus itu enak nggak? Gitu. Bunda mau dong suapin lah. Seperti itulah yang bisa membuat kita bisa dekat sama anak-anak. Davina, Bunda udah bisa baca bisa. Jadi harus memiliki kemampuan ibaratnya kayak bunglon ya Bun. Betul. Harus ya beradaptasi di setiap lingkungan. Betul. Kayak pesinetron. Ngomong sama anak TK ya kita harus jadi kayak TK juga. Betul. Kita gitu. Mantap sekali Bunda Wiwi. Nah, saya juga penasaran nih Bunda Wiwi. Kalau tadi saya bacakan CV-nya, Bunda Wiwi itu fokusnya sama keilmuan geografi. Betul ya Bunda Wiwi ya? Kenapa sih memilih geografi? IPS sekarang kalau di SMP. IPS. Nah, kenapa sih memilih ilmu pengetahuan sosial dibanding IPA? Karena kan kalau kata orang-orang nih, katanya justru IPA itu yang lebih bagus katanya. Oh, sebenarnya Bunda memilih geografi. Bunda kan orangnya termasuk yang punya energi yang luar biasa, nggak bisa termasuk kalau dibilang nggak bisa diem. Nah, diketahui juga waktu SMA Bunda itu ikut eskul semua eskul. Waduh. Semua eskul diikutin karena memang punya energi yang luar biasa. Kalau nanti nggak tersalurkan ya bisa petakilan, bisa ngejailin orang, bisa nakal dan lain sebagainya. Tapi Bunda ikut semua eskul. Jadi akhirnya yaitu kita Bunda salurkan ke ini. IPS itu kan lebih banyak jalan-jalan. Kuliahnya itu geografi itu jalan-jalan, kita ke Bali, pokoknya lihat-lihat gedung, lihat laut, lihat goa, lihat kemana-mana pokoknya belajarnya lebih banyak di luar ketimbang di ruang kuliah. Jadi itulah makanya Bunda milih jurusan geografi biar sering jalan-jalan gratis. Karena kebetulan kuliahnya dapat beasiswa waktu itu. Oh gitu, jadi sambil menyelam minum air ya. Betul. Mumpung gratis bisa jalan-jalan di mana. Jalan-jalan betul. Oke, Bunda Wiwi. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Sekarang giliran Bunda Wiwi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata nih buat kita semua yang ada di sini. Mungkin seperti pesan kesan atau testimoni langsung dari Bunda Wiwi, wejangan untuk kita semua. Ya, kami persilakan Bunda Wiwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bunda hormati MC Kece Mas Imam, yang terhormat Bapak Puji Priyono sebagai Kepala Sekolah SMP 279 Jakarta Utara, yang Bunda hormati teman-teman semua, guru SMP Negeri 279 tercinta, yang Bunda hormati, Bunda sayangi, Bunda cintai anak-anak Bunda empat-empatnya, Mas Wanda, kalau ini bahasa rumah aja, Mas Wanda, Mas Vino, Mas Rio, dan Mbak Siska, serta ketiga cucu Bunda, Kanaya, Haza, dan Dia. Terima kasih juga untuk surprise-nya hari ini. Terima kasih untuk surprise-nya hari ini. Ini merupakan kado terindah buat Uti, buat Bunda. Yang ternyata Bunda sama sekali nggak tahu akan ada acara ini. Kalau akan ada acara ini, Bunda mesti pakai baju baru, dandan ke salon biar tampak cantik. Dan ternyata ini surprise, Bunda tampil apa adanya. Cerita, ini Bunda dikasih waktu berapa menit, Mas Imam?
5 menit nggak apa-apa. Oh, Lebih 5 lama menit. juga nggak apa-apa. Khusus buat Bunda spesial. Oke. Bunda cerita dari awal karir Bunda selagi waktu masih di SMA Kencong. Bunda itu tamat dari SMA, dari kuliah di IKIP Malang, waktu itu kuliahnya D3, ditempatkan di SMA Negeri Kencong yang notabene tempatnya sangat di pinggir laut, jauh. Kalau Mbak Rodia, Mas Bekti, Mas Arno, Bunda bilang sekolahan mungkin deso. Pol. Deso Pol. Bahkan listrik nggak ada. Jadi kalau saat itu hujan, kita masuk jam 9, jam 11 sudah pulang. Karena gelap, nggak bisa. Jadi karena saking desonya, Mas Harno dan kawan-kawan tuh kalau Bunda pulang dari Jakarta, cerita, bengong banget ini. Bunda cerita jalan tol dan lain sebagainya. Dia antusias banget karena memang mereka terlalu di pinggir di pinggir kota yang memang jauh dari mana-mana. Mereka benar-benar haus ilmu, nggak ada fotokopi, nggak ada buku, mereka harus nyatet. Mereka rajin sekali nyatet. Kalau pelajaran gerhana, Bunda suruh datang ke sekolah malam, kita mempelajari gerhana. Kalau pelajaran laut, Bunda bawa ke pinggir laut, melihat pasang surut. Itu yang nah. Bunda pertama kali mengawali karir di SMA Negeri Kencong itu tahun 1985. Mas Anda belum lahir. Itu di SMA Negeri Kencong baru ada 3 gedung, 3 ruangan. Hanya kelas 9, kelas 1. Yang beda usia siswa pertama SMA Negeri Kencong itu dengan Bunda hanya terpaut 4 tahun. Kebayang nggak? Ibunda masuk ke sekolah yang usia muridnya sudah pada tua. Bahkan Bunda ini nggak berani jalan ke belakang. Jalan ke belakang kelas itu nggak berani. Kenapa? Ya takut lah pokoknya. Nah, di SMA Kencong Bunda total berusaha mengabdikan diri karena memang masih baru, masih pengen punya prestasi total. Artinya semua tugas yang silakan Bunda terima. Sampai sekarang pun juga sebenarnya mau dikasih tugas apa Bunda selalu nggak pernah nolak. Itu berlangsung sampai tahun 1991. Alhamdulillah, Bunda ini dikaruniai anak-anak yang pinter, anak-anak yang cerdas. Bukan berarti Bunda menyepelekan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur, Jember, dan lain sebagainya. Tapi Bunda idealis, sombong dikit gitu. Sombongnya gimana? Lah, kalau anak-anak saya tetap tinggal di Jember, berarti maksimal paling kuliahnya di mana? UNED. Atau di Surabaya. Apa itu? Nah, terus karena Bunda punya cita-cita pengen anaknya yang terbaik, di Indonesia ini kan ada yang kota yang paling nomor 1, ibu kotanya Jakarta. Kenapa saya nggak harus pindah ke Jakarta? Biar anak saya suatu saat kuliah di UI. Alhamdulillah 2 masuk UI. Itulah jadi idealis ini sebenarnya tanpa modal bonek aja, nekat. Pokoknya yang penting bagaimana caranya supaya anak saya bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan kecerdasan yang dia miliki. Apapun yang terjadi, gimana caranya jungkir balik. Pokoknya yang penting pendidikan anak-anak nomor 1, biarin rumahnya bocor, yang penting anaknya sekolah. Ceritanya itu panjang juga. Nah, akhirnya mutasilah dengan berat hati karena Bunda memang ditugasi untuk mengemban mulai pembukaan SMA Kencong itu di demo sama orang tua murid SMA Kencong, Bu, jangan pindah, Ibu, nggak boleh pindah, Bu. Saya ini urusannya pendidikan anak-anak, suami kebetulan juga waktu itu suami Bunda dinas di Jakarta, jadi itulah yang salah satu motivasi kenapa Bunda pengen
ngotot pindah ke Jakarta, walaupun nggak mudah dari daerah pindah ke Jakarta. Alhamdulillah bisa, dan saya ngajar di SMA Negeri 79. Letaknya di tengah-tengah kuburan Menteng Pulo, Casablanca. Kalau yang suka pernah lewat di situ, jadi kalau Bunda pulang malam dari SMA 79 naik taksi, pasti taksi yang mau, karena kan memang dekatnya di halte makam Casablanca. Jadi kalau naik taksi harus jalan jauh dulu, baru bisa naik taksi. Nah, di SMA Negeri 79 Bunda tercekal dengan aturan karena harus S1, kan Bunda masih pendidikannya D3. Turunlah saya, Bunda, di SMP. Harus turun karena ada aturan dari Pemda DKI, nggak boleh D3 ngajar SMA. Nyampelah Bunda di SMP Negeri 30 Jakarta Utara. SMP Negeri 30. Karena di SMP Negeri 30 nggak ada tempat, akhirnya Bunda masuk di KJ-nya SMP 30, namanya SMP Negeri Lagoa. SMP Negeri Lagoa, nah, kemudian 2 tahun berikutnya baru ada SMP Negeri 279. Dan Bundalah sekarang satu-satunya orang yang berangkat dari semenjak SMP 279 berdiri, sesuai dengan doa Bunda, ya Allah, saya jangan sampai rotasi dari sekolah ini, biarin saya mulai awal SMP berdiri sampai pensiun tetap di 279. Dan alhamdulillah dikabulkan doa Bunda untuk tetap membimbing anak didik yang di SMP 279. Jadi kalau dihitung mulai dari awal sampai sekarang sudah berapa generasi, ada kurang lebih 36 generasi. Kalau satu generasi lulus 6 kelas kali 40, 240 kali 36. Itu yang sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Itulah yang menjadi perjalanan Bunda selama menjadi guru, dan di tahun ini sudah purna bakti. Namun nggak ada, Bunda juga tidak merasa berhenti jadi guru, karena guru itu juga bisa dilaksanakan di umur berapapun, dan kalaupun ada anak-anak yang kesulitan ataupun apapun, Bunda masih siap, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan ya penyampaian dari Bunda Wiwi Susilowati, bagaimana perjalanan karirnya dari Jember ya, Ikip Malang dulu ya Bun ya, kemudian Jember, kemudian memberanikan diri mengambil resiko ke Jakarta, dan akhirnya alhamdulillah sesuai dengan cita-citanya, pengennya di SMP tercinta 279 terus, dan akhirnya dikabulkan ya Bunda ya, sampai di masa pensiunnya. Mantap Bunda Wiwi. Nah, teman-teman semua ya, jadi tadi kita sudah dengarkan ya penyampaian dari Bunda Wiwi. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya yang spesial juga nanti, saya ingin bagi-bagi hadiah. Nah, buat teman-teman semua, saya ingin bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua. Kayaknya nggak seru kalau nggak ada kuis. Nah, kuisnya gampang banget. Saya akan membacakan 4 pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan geografi, ya, bidang yang disukain sama Bunda Wiwi. Bapak Ibu semua, peraturannya gampang. Setiap satu pertanyaan yang saya utarakan, langsung cepet-cepetan ngechat di chat, ya, langsung cepet-cepetan menuliskan jawabannya di chat. Siapa jawaban yang paling tepat dan paling cepat akan mendapatkan GoPay Rp25.000. Waduh, lumayan banget buat beli kopi janji jiwa, kopi kenangan, ya, atau beli empe-empe.
Nah, di sekitar rumahnya. Oke, udah siap? Tangannya ini siapapun boleh ikut ya, kecuali panitia. Ya, siapapun boleh ikut kecuali panitia. Ya, karena mungkin panitia juga nggak apa-apa ikutan. Karena kebetulan mungkin panitia nggak tahu nih soalnya, karena soalnya dari saya. Oke, siap-siap, jari jemarinya dicet. Nanti saya akan minta bantuan juga mungkin dari Bunda Wiwi, karena ahlinya atau pakarnya geografi pasti tahu jawaban-jawabannya. Oke, siap. Pertanyaan pertama, siap ya, di chat ya. Saya cerita dulu sedikit. Bunda Wiwi lahir di Banyuwangi. Benar ya Bun ya? Betul kan? Nah, Banyuwangi itu letaknya di Provinsi Jawa Timur. Nah, pertanyaan geografinya. Apa nama taman nasional yang ada di daerah Banyuwangi? Ayo. Nah, cepetan. Kita hitung 5 detik. 5, 4, 3, Ririt, benar Ririt. 2, Guci. close. Oke. Baluran. Guci. Jawabannya apa Bunda Wiwi? Baluran. Baluran. Jauh. Yang mendapatkan GoPay 25.000 adalah yang paling pertama, Ririt BJB. Weh, tepuk tangan Ririt BJB. Mantap, Rp25.000. Siap-siap, pertanyaan berikutnya masih ada 3 lagi. Siap-siap jari jemarinya. Nah, sekarang saya akan cerita lagi nih Bapak Ibu nih. Bunda Wiwi ya, tadi meneruskan perjuangannya setelah dari IKIP Malang itu ke SMA 1 Kencong ya, Bunda ya, ke SMA 1 Kencong. Nah, SMA 1 Kencong ini ada di kota yang namanya Jember. Belum, pertanyaannya belum mulai. Oke. Nah, pertanyaannya, apa nama karnaval terbesar di Jember? Ayo. Waduh, ini orang-orang daerah Jember sana pasti Jawa Timur tahu nih. 5, 4, 3, 2, 1, close. Nah, kita tanya Bunda Wiwi, kira-kira tahu nggak ya? Apa Bun, namanya Bun? JFC. JFC, mantap. Jember Fashion Carnival. Yang mendapatkan 25.000. Waduh, mantan anak didiknya Kacap Kediri, Pak Suwarno. 25.000. Memang orisinil orang Jember nih pasti nih ya. Jadi tahu JFC. Oke. Baik. Pertanyaannya 2 lagi, siap-siap ya. Ini pertanyaannya agak mikir sedikit, ya. Tapi masih berkaitan dengan nama kota juga di Indonesia. Oke? Pertanyaan nomor 3. Ini bisa jadi Bunda Wiwi tahu, bisa jadi Bunda Wiwi nggak tahu, karena mungkin jawabannya harus mikir juga, ya. Nomor 3 pertanyaannya adalah, apakah nama kota di Indonesia yang selalu jomblo alias sendiri? Ayo, nama kota di Indonesia yang selalu sendiri. Nah, lo. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kira-kira Bunda Wiwi tahu nggak ya? Tahu nggak, Bun? Solo. Solo, benar. Yang selalu sendiri, nggak pernah berdua, ya. Adalah jawabannya Solo, dimenangkan oleh Nabil Aprianto, 25.000. Selamat. Oke, Nabil. Nabil baru lulus itu. Oh, baru lulus. Wah, lumayan, ditraktir sama Bunda kopi kenangan 25.000. Lumayan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir juga sama, ini harus sedikit mikir, siap-siap, tangannya dicek ya. Masih berkaitan dengan geografi, nama kota juga. Nama kota apakah di Indonesia yang selalu bersembunyi? Gak pernah kelihatan. Apaan? Ayo, waduh. Bener lagi. Ayo, 5, 4,
3, 2, 1. Bunda tahu nggak jawabannya? Balikpapan. Balikpapan, benar. Karena dia nyumput di bawah papan, Bun, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau kita lihat jawaban yang paling cepat adalah, wah, ada yang jawab Kalimantan, salah ya. Ini Pak Naufal ya. Yang benar adalah Pak Toto dan istri. Ini udah dari tadi udah berdua diskusi terus nih. Nah, jawabannya adalah Balikpapan. Selamat ya. 25.000 walaupun sempat Solo terus Balikpapan kan. 25.000 rupiah. Oke, mantap. Ya, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah bagi-bagi hadiah. Semoga cukup menghibur ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang adalah suatu selebrasi yang sudah kita tunggu-tunggu juga, yang dimana sepertinya Bunda Wiwi Susilowati juga nggak tahu nih bakal diapain lagi habis ini. Nah, kami harapkan Bapak Ibu semua bersiap-siap ya. Kita akan bersama-sama menyambut dan merayakan ini dia hari ulang tahun Bunda Wiwi Susilowati dengan mengucapkan Happy birthday. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Bunda Wiwi semuanya. Oke. Nah, udah disiapkan juga kuenya Bunda Wiwi. Oke, Bunda Wiwi boleh diterima bunga dan juga kue ulang tahunnya ya, sambil boleh dibantu dinyalakan mungkin Mas, sambil kita selebrasi tiup lilin ya. Boleh ya, tiup lilin. Bentar, ini lilinnya mati, kena kipas. Lilinnya mati. Terlalu semangat ya. Oke, kita akan nyalakan dulu sebentar. Kira mau ini. Di dapur. Sebentar ngambil korek. Baik. Ini berat juga sih lawannya. Thompson. Udah yang share. Udah. Udah yang share. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia. Oke, Bunda Wiwi boleh sambil ditiup yang ku beri. Bukan janji, bukan seikat bunga, atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, kamu dari Oke. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Terima kasih ya, dan kita sudah saksikan bersama-sama Bunda Wiwi sudah mendapatkan selebrasi penerimaan kue dan juga buket bunga dari keluarga tercinta. Ya, sekaligus sebagai simbolis bahwa Bunda Wiwi ini bersiap untuk memasuki masa purna baktinya ya, atau masa pensiunnya. Dan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Bunda Wiwi dapat terkabul. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua sehat. Amin. Boleh Bunda Wiwi sebelum kita akhiri acara sebagai kata penutup dari Bunda, boleh? Bunda ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan acara surprise ini. Merupakan kado yang terindah buat Bunda, buat masa akhir Bunda, masa akhir tugas Bunda sebagai seorang guru. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Itu ada Bu Lili, teman sekerja, teman rekan kerja di SMA Kencong. Bu Lili, terima kasih Mama. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sungguh kado yang terindah buat Bunda. Mama ngomong dong, Ma.
Iya. Selamat purna tugas, Mama. I love you. Terima kasih. Baik. Bunda. Baik, Sehat, Bapak Bude. Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu boleh izin untuk Bapak Ibu semua menyalakan kamera karena kita akan foto bersama ya bersama Bunda Wiwi. Boleh? Silakan di open cam, open kamera, kita akan take foto bersama dengan Bunda Wiwi. Oke. Sini ya fotonya. Siap-siap kita foto bersama. Ya, semuanya sudah mulai menyalakan kamera. Taruh dulu Gaya aja. pertama ya. Gaya pertama ala-ala Korea gimana nih mungkin anak-anak lebih tahu? Ya, siap. Gaya-gaya Korea semua. Siap. Kita hitung mundur. Ya, senyum ya. 3 2 1 smile. Oke, sebentar. Tahan dulu Bapak Ibu. Tahan dulu. Oke. Gaya berikutnya ya. Gaya berikutnya. Gaya berikutnya adalah gaya jempol buat Bunda Wiwi. Ya, jempol buat Bunda Wiwi. Boleh. Boleh jempol buat Bunda Wiwi. 2 boleh. Mantap. Siap. 3 2 1. Ya. Oke, mantap. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, kita tidak terasa sudah masuk di penghujung acara. Kita sudah laksanakan rangkaian acara kita mulai pagi hari ya sampai siang hari ini. Semoga Bunda Wiwi senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kebahagiaan di hari tuanya. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang baru ya Bu. Terima Sebagai seorang uti saat ini ya. Dan juga semoga apa yang dicita-citakan itu dapat diwujudkan di masa purna karyanya. Terima kasih saya ucapkan bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara kali ini. Salam sehat selalu, senantiasa tetap menjaga prokes 6M dan jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Saya Imam sebagai MC Kece mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Bunda ya. Sehat selalu Bunda. Sehat Bunda. Dia Neng, baru dia. Itu disapa itu. Dia Neng, Jember gimana kabar? Bukannya pelit atau nggak mau ngemodal dikit yang ingin aku berpadamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selamanya. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya.
makasih semuanya. Bunda Wiwi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Wiwi pamit ya. Ya. Salam Bunda Wiwi pamit ya. Makasih Pak Hari. Ya, makasih Pak Hari. Makasih Ya, pamit ya. Iya. Bunda pamit ya Bu. Mas Arno. Dan sehat Bunda. Dikti, makasih Bella. Amin. Titis, makasih. Dadah Najma. Dadah Najma. Dadah.